Saya selalu bilang, warga perbatasan itu adalah tombak depan kita, ujung tombak kita untuk menjaga integritas wilayah. Untuk Jawa Tengah, Mas Ganjar sempat menyebutkan ini kandang banteng sekarang lagi risau nih untuk Jawa Tengah. Itu gimana? Ya risau karena salah satu kandidat potensial yang mencalonkan diri kan Kapolda. Ya yang melakukan kemarin pelanggaran-pelanggaran itu kan bukan Kaisang ya. Oh gitu. Iya, Oh, kan gitu. bapaknya kan udah beda kakak dong. Oh. Gitu. Nah ini Bang, nama channel gue ini tipis-tipis. Tipis-tipis. Ini dengan Bang Deddy Sitorus, pejuang masyarakat di perbatasan, sekarang baru dapat tugas juga dari PDI Perjuangan untuk jadi kepala Bapilo Eksekutif ini nanganin kepala daerah ya. Iya, pemilihan eksekutif pilkada. Itu ntar lah Bang. Ini kita bicara tentang saudara-saudara kita dulu yang ada di perbatasan. Sebetulnya kan waktu itu Pak Jokowi di nawacitanya itu ada membangun dari pinggir. Pinggiran. Nah itu emang Bang Deddy ngeliatnya nggak jalan? Iya, dibangun dari pinggiran. Kalau kita lihat yang dilakukan di Papua dengan apa namanya pembangunan infrastruktur jalan dan sebagainya, saya kira kredo itu dipenuhin ya dari satu sisi. Yang kedua, kalau kita lihat dengan gencarnya pembangunan pos lintas batas negara ya di banyak tempat itu terjadi, dan kita lihat PLBN kita itu cukup membanggakan ya. Nggak malu lah sama negara tetangga ya, gedungnya bagus gitu kan, apalagi ada patung Bung Karno, sor lah kita kan gitu. Tetapi kita kan masih punya banyak tanggung jawab. Misalnya daerah Kalimantan. Kalau seperti Kalimantan Barat yang memang ekonominya dan infrastruktur jalannya sudah apa namanya cukup baik, itu bagus. Tetapi untuk daerah seperti Kalimantan Utara itu PR-nya masih banyak sekali. Kenapa? Karena umumnya daerah perbatasan kita itu tidak punya infrastruktur jalan sama sekali, dan mereka dibatasi oleh juga tidak adanya sungai, ya. Lalu hanya bisa lewat penerbangan udara. Itu menjadi masalah kemudian. Padahal kan Kalimantan Utara itu menurut saya itu daerah perbatasan paling kompleks. Kita punya perbatasan laut, perbatasan sungai, perbatasan darat, ya kan? Dan tidak hanya dengan satu negara. Ya, dengan Malaysia, dengan Filipina, dan lautnya kan langsung ke laut Cina Selatan ya, ke Brunei, walaupun tidak langsung perbatasan dengan Brunei. Jadi kondisinya adalah di daerah yang ke pinggiran itu dia hutan, kebanyakan masih Taman Nasional Kayan Mentarang misalnya. Itu kan memang kita jaga sekali sebagai paru-paru bumi kan, sebagai warisan kita untuk dunia itu. Nah ini yang kemudian menjadi masalah. Ada 4 PLBN yang dibangun dan belum satu pun diresmikan oleh Presiden. 2 sudah selesai. Itu PLBN di Pulau Sebatik dan PLBN di Labang. Ya, itu dua-duanya sudah selesai. Sampai hari ini belum diresmikan oleh Presiden. Sementara 2 lagi, 1 di daerah Krayan yang Presiden sudah pernah ke sana, itu malah tidak jadi dibangun. Padahal itu penduduk yang langsung apa namanya berhadapan dengan negara tetangga dan tidak ada jalan kecuali pesawat udara. 1 lagi di daerah Apokayan. Itu progresnya sangat lambat. Memang ada pengaruh pandemi kemarin. Tetapi yang terjadi adalah negara yang menurutku tidak hadir. Ya, tidak hadir sama sekali karena katakanlah subsidi ongkos angkut itu sangat terbatas, sangat terbatas. Jadi kalau ada orang sakit, orang meninggal itu setengah mati. Dan untuk apa namanya kebutuhan pokok, ya memang kebanyakan dipasok dari Malaysia. Karena tinggal jalan kaki pun nyampe, kan gitu. Dan kemudian dengan kencangnya upaya kita untuk membangun PLBN, itu membuat negara tetangga kita, Malaysia, itu juga kabut infrastruktur nih.
Jadi misalnya Labang itu belum diresmikan, tapi yang Malaysia udah selesai, sudah berfungsi misalnya. Ini menyulitkan warga perbatasan justru, karena dulu mereka dengan bebas hanya cukup pas, ya, semacam surat keterangan. Sekarang udah beli bahan pokok ke sana. Sekarang lebih repot. Sekarang lebih repot karena harus melalui itu, dan kan dibatasi warga itu kalau nggak salah sekitar $200 ya untuk ini. $200 untuk orang perbatasan kan besar, Pak. Ya kan, akhirnya yang mengambil adalah para pedagang dengan konsekuensi berlipat-lipat harganya. Itu kan nggak mungkin orang beli bahan-bahan kebutuhan itu tiap butuh pergi kayak kita pergi ke Indomaret, gitu loh. Nah, itu kan problem yang sangat besar. Tapi yang paling menyedihkan di sana itu apa sih, Bang? Kebutuhan bahan pokok kah? Tentang kesehatan kah? Atau pendidikan kah? Saya kira semua. Semua. Jadi mayoritas anak-anak di sana kalau udah SMA itu biasanya harus keluar dari wilayah itu, gitu ya. Tidak ada rumah sakit yang layak di daerah itu. Ya, misalnya ada rumah sakit Pratama di Krayan, tapi itu dengan tenaga medis yang sangat terbatas, peralatan yang sangat terbatas, apalagi obat-obatan. Dan itu sangat menderita. Dan wilayah itu tidak ada satupun daerah konversi. Sehingga misalnya waktu itu di Krayan, waktu COVID, itu tabung gas 12 kg itu bisa sampai 2,8 juta. Ya, 2,8 juta dari Malaysia. Makanya waktu itu saya memaksa, mendorong supaya Pertamina melalui Pak Praniaga dan juga lewat blessing dari Kementerian SDM itu menerbangkan LPG ke sana. Sehingga di sana bisa menikmati 200.000 warga tahun. Kalau nggak ada begitunya berapa emang? Berapa kali lipat gitu? Loh, ya tadi itu bisa sampai 2,8 juta per tahun, 12 kg. Dan pada waktu COVID itu kan nggak bisa bebas, ya itu close. Ya jadi orang banyak lari kembali kayu bakar. Dan itu kan berbahaya dalam artian kan jadinya nebang pohon dan sebagainya kan. Kalau sembako sendiri itu lebih banyak dipasok dari Malaysia berarti? Beras lah terutama. Iya, enggak, kalau beras untuk daerah seperti Krayan itu penghasil beras paling enak di dunia. Beras Krayan itu Sultan Malaysia, Sultan Brunei itu makannya beras Krayan. Itu beras paling enak. Oh iya. Ya kalau di tangan daerah lain itu rasanya beda. Hah? Iya. Ya terus tuh. Ini masalah makanan ya. Mention enak tuh kayak gimana tuh? Maksudnya pulennya atau harumnya? Harumnya enggak, tapi pulennya rasanya sangat beda dengan beras yang biasa kita makan, dan itu non pesticide. Oh, sehat dong. Pestisida, di mana lu mengangkat pupuk? Ya, kan mahal. Ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk beras biasanya daerah seperti Krayan mungkin atau Apokaya masih bisa. Tapi daerah lain katakanlah yang seperti di Labang itu misalnya kan beras harus dari dalam negeri dengan angkutan sungai atau dari Malaysia, ya. Bermacam-macam case-nya. Jadi mereka itu tinggal memang di pelosok-pelosok yang jarak dari satu desa ke desa lain bisa 150 km. Itu berapa jam tuh? Wah, tergantung lu naik sungai. Kebayangnya kan jam aja tuh, kira-kira berapa jam? Kalau naik sungai berapa jam? Belum tentu ada sungainya juga. Oh, terus? Ya, harus jalan kaki. Beberapa tempat, misalnya ibu kota kecamatan ada lapangan terbang perintis, tapi itu tadi subsidi penerbangannya sangat terbatas, gitu. Sehingga mobilitas masyarakat kan terganggu untuk bersekolah, untuk pendidikan, ya, untuk kesehatan, segala macam tuh benar-benar menyusahkan. Kalau di daerah selatan Kalimantan Utara itu yang berbatasan dengan Kalimantan Timur, itu bisa naik mobil. Ya, katakan daerah Apokaya itu Sungai Bo, Pemenawang, tetapi itu kondisi jalannya, Pak, apa ya? Orang bisa 2 minggu baru sampai. Harus di hutan karena jalannya lumpur dan sudah dalam, itu nggak kebayang. Oh, itu bukan jalan dong. Bukan jalan. Oh, ini kan yang saya pahami nih, seorang Deddy Sitorus kan sudah 5 tahun nih di sana nih. Awal-awal lo datang ke sana, apa yang lo rasakan nih, di Indonesia kah atau sangat tertinggal? Kan ini juga provinsi yang baru saja dibentuk sama pemerintah. Betul. Nah, itu awal muasal datang ke sana, impresi awalnya gimana tuh? Ya, ketidakhadiran negara.
Karena memang dulu sewaktu dia masuk dengan Kalimantan Timur, ini kan kayak daerah yang memang tidak diperhatikan oleh Kalimantan Timur. Karena Jauh. tapi kalau sumber daya alamnya dikeruk habis-habisan, Mbak. Oh, itu kalau batu bara, itu besar sekali, banyak, ya. HT itu luas sekali itu, ya. Termasuk yang dulu Kiani Kertas kan di sana. Iya, iya. Sawit luas sekali. Tetapi untuk urusan masyarakat, ya itu hampir tidak ada perhatian. Karena apa? Membangun infrastruktur jalannya luar biasa. Misalnya sampai hari ini saya masih harus bertempur supaya tembus tadi saya sebut Krayan itu. Ya. Nah itu kan terakhir saya ketemu Presiden Jokowi di Malinau itu beliau menjanjikan. Tapi kemudian saya dengar itu dialihkan menjadi jalan untuk PLTA milik pengusaha kan kayak begitu nih. Ini kan tantangan kayak begini yang kita hadapi. Jadi kita belum. Jadi dan namanya DKPV. Jadi PV Jalan Inspeksi Patok Perbatasan itu juga nggak kelar selama 5 tahun ini. Yang harusnya bisa minimal agregat, ya nggak usah aspal lah. Ya. Padahal itu kan juga perlu untuk integritas wilayah kita. Kalau di perencanaan dari mulai ujung itu, dari Labang itu turun ke Krayan, terus ke Apokayan itu bisa sampai Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Tapi Kementerian Pertahanan kan nggak melihat itu sebagai suatu prioritas kan, jadi ya terbengkalai. Lah, gimana sih? Jadi kalau menurut lo ya, kalau dari sisi prioritas kesehatan, sembako, pendidikan, ini mana dulu yang mesti didahulukan? Sebenarnya infrastruktur jalan dulu harus ada. Lapangan terbang ada dong. Lapangan terbang perintis ada. Saya ada meminta ke Pak Menteri, Pak BKS ada. Kemarin itu tahun 2021 mulai dibangun satu di Krayan Tengah, ya. Ada juga di Longnawang sudah ada, sudah sangat bagus. Di Krayan juga sudah sangat bagus. Tetapi kan problemnya kan tidak hanya di tempat induk itu. Jalan untuk ke daerah desa-desanya itu kan nggak ada jalan sama sekali. Nah ini jujur-jujuran kita sekarang. Kecemburuannya besar nggak di sana dengan penduduk di provinsi lain? Ya, perbatasan Kalimantan orang Utara. Perbatasan itu yang bukan orang yang suka mengeluh ya, terutama warga Kalimantan Utara. Begitu tidak diperhatikannya mereka, tapi nasionalisme mereka sangat tinggi. Oh ya, walaupun kadang-kadang mereka tidak dengan nada marah, tapi dengan nada mempertanyakan, apa kami ini masih dianggap warga Indonesia? Ya, apa tidak ada pikiran untuk udahlah kami pindah Malaysia aja? Begitu kan? Enggak, mereka sangat NKRI gitu ya. Bahkan tempat misalnya seperti Long Sule yang pernah saya singgung ya. Itu BBM bisa 80.000 satu liter ya. Antalite nih. Iya, supaya mereka bisa ke sungai nangkap ikan, bisa ke ladangnya kan. Ladang itu kan bisa jauh dari pemukiman. Ya. Itu mereka kesusahan. Semen satu sak bisa 2 juta. Enggak, itu beneran mereka nggak mau pindah ke negara lain. Ya kalau saya menangkap substansinya mereka NKRI banget. Oke. Ya, walaupun seperti itu. Ya, tapi ya itu adilan itu. Makanya saya selalu marah kalau udah bicara itu, saya selalu marah. Tapi misalnya selama 4 tahun ini menjadi anggota DPRD, DPR RI 5, DPRD, ya alhamdulillah hampir semua daerah perbatasan kita itu sudah listrik. Oh, ya, listrik kita udah selesaikan di sana. Misalnya daerah Pokayam sekarang itu dulu cuma beberapa tempat, sekarang kita sedang membangun distribusi listrik tegangan menengah. Kalau daerah Krayan itu sudah 90% lebih listrik. Di Labang kita ada bawa solar cell di sana. Jadi dari segi kelistrikan sudah cukup kencang kita kerja. Dulu saya masuk ke sana hanya 30% rasio desa berlistriknya. Hari ini mungkin sudah 86-88% sudah terlistrik. Oke, jadi walaupun cemburu, mereka tetap NKRI. Iya. Mereka bisa memahami dengan populasi yang tidak terlalu besar, memang membangun jalan itu perlu cost yang sangat besar. Tetapi kan pemerintah ini kan kalau berpikir keadilan, kan mereka juga nggak minta jalan di aspal, jalan mulus saya di Jakarta.
cukup jalan agregat atau jalan fungsional aja udah. Dan nggak ada lumpur lah misalnya minimal. Ya, nah itu kalau lumpur bisa 1 meter Pak dalamnya. Wah, sedalam. Berat itu mereka harus beberapa mobil, 4-5 mobil. Terus misalnya kalau Pertamina harus mengantar BBM misalnya, itu satu drum, beberapa 2-3 drum, 1 mobil, itu nyampainya bisa 1 bulan Pak. Itu desas-desus geser-geser patok batas negara tuh beneran kejadian nggak sih? Hai, itu gimana sih? Malaysia yang mau. Nah itulah makanya kan saya selalu bilang warga perbatasan itu adalah tombak depan kita, ujung tombak kita untuk menjaga integritas wilayah. Kalau mereka lama-lama meninggalkan itu, yang tadi juga itu wilayah kita, Pak. Itu gimana sih ceritanya tuh kalau geser patok tuh pelan-pelan, diem-diem atau udah pelan-pelan aja? Iya. Ya, kadang-kadang mungkin ya ada yang tahu orang kita atau menutup mata atau yang lain saya nggak ngerti lah, saya nggak mau nuduh. Tetapi itu kemudian menjadi sangat mungkin terjadi ketika perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan dan warganya itu nggak memadai. Oh, oke. Nah ini menarik ya, Deddy Sitorus, wakil rakyat di Kalimantan Utara, kemudian mendapatkan tugas dari partai, dari Ibu Mega, kemarin baru diumumkan, sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk eksekutif. Kan jauh tuh tugas di Kalimantan Utara dan di Jakarta, tapi kemudian diberikan kepercayaan gede banget tuh dari partai. Itu tahu nggak pertimbangannya apa kira-kira? Wah, kalau pertimbangan kan kita nggak mungkin tahu. Tetapi kan kita melihat bagaimana Mas Bambang Pacul itu udah kerja habis-habisan untuk legislatif, remuk redam, dan tentu beliau merasa bebannya juga berat sekali. Sementara pada pilkada ini kan pilkada serentak pertama, ya sehingga tentu mungkin pertimbangan supaya akseleratif dan lebih banyak yang terlibat, karena walaupun dibagi 2, Mas Bambang Pacul kan tetap terlibat. Berarti dia nggak terlibat hanya ngurusin legislatif ya nggak juga gitu loh. Tapi kan beliau ketua Komisi 3 yang pasti agendanya juga sabrek-abrek gitu. Jadi mungkin itu hanya untuk memperkuat tim aja. Target daerah yang harus dimenangkan ada atau semuanya dipukul rata harus menang? Enggak dong, kita juga realistis. Makanya kan kita melihat di wilayah-wilayah di mana dia incumbent, ya apalagi kader, itu udah dengan segera kita keluarkan rekomendasi supaya bisa terus kerja. Kalau dia wakil, ya masih nyatu sama bupati, gubernur atau sama wali kotanya, ya juga kita dorong. Oke. Ada 2 nih Bang ya, Bali dan Jawa Tengah yang sangat kandang banteng. Bali, sepengetahuan saya nggak masalah tuh, Pak Koster, Pak Giri, bupati-bupati di daerah lain di Bali itu bekerja masih dengan solid. Tapi waktu saya bertemu Mas Ganjar untuk Jawa Tengah, Mas Ganjar sempat menyebutkan ini kandang banteng sekarang lagi risau nih untuk Jawa Tengah. Itu gimana? Ya risau karena salah satu kandidat potensial yang mencalonkan diri kan Kapolda. Ya, ini namanya Kapolda dan kita baru menghadapi pemilu yang yang cukup parah, ya ada tanda kutip pemilu paling brengsek. Ya, minimal disampaikan oleh 3 majelis hakim MK lah itu disanding opinion, itu parahnya segitulah. Ya, dan jadi tentu orang mikir kan, ini gimana nih ngelawan polisi kan, jadi berat kan, apalagi ketika kemudian ada kepala desa dikumpulkan walaupun dengan alasan tugas kepolisian, tapi kan kita sebagai orang politik membaca itu sebagai waduh, apalagi nih kan kira-kira seperti itu. Ini yang membuat alarm kita menyala ini seperti apa. Ditambah lagi kan kemarin banyak rusak tuh money politik. Jawa Tengah itu nggak ada cerita money politik, paling 20.000 ganti ongkos mereka datang sosialisasi. Kalau kemarin kan bisa sampai 400.000 Pak, dia per suara, bisa 300.000 per suara. Jadi ya luar itu biasa. dari berapa partai itu orang pemilik suara dapatnya kan belum tentu juga dari satu calon doang kan. Tetapi kan kelihatan pemilih PD Perjuangan kan solid Pak. Ya, jadi di level presiden kita bisa kalah, tapi kan di level legislatif menang. Masih menang walaupun kita kehilangan
kursi DPR juga di sana kan, DPR RI beberapa kita juga harus kehilangan gitu. Tapi kalau ditanya kenapa nih Jawa Tengah agak katakanlah memusingkan, ya itu tadi. Saya kira kalau tidak ada Kapolda yang nyalonkan di situ, orangnya biasa aja kompetisi. Gitu, lebih milih lawan Kapolda atau lebih milih lawan Kaisang di Jawa Tengah? Kayaknya 11-12 tuh ya. 11-12 saja. Sepanjang masih ada keluarga Pak Jokowi ya 11-12 lah. Tapi kita sebagai partai politik kan nggak boleh nyerah dong. Ya. Pada akhirnya kita tetap harus memilih untuk maju kan. Karena kadang-kadang pemilih itu bukan soal menang kalah, tapi juga untuk memelihara kewarasan. Siapa yang dijagokan di Jawa Tengah nanti? Kita belum putuskan. Sama dengan DKI kita belum memutuskan karena dinamikanya sangat berubah. Ada kabar-kabar katanya kan nih Pak Kapolda nggak jadi maju, nggak tahu kita. Kabarnya ini bikin desas-desus. kabarnya akan dikonfirmasi. Saya kan menerima kabar. Nah, gini. Lebih baik bertarung kalah atau kemudian berkompromi jadi nomor 2-nya. Jadi nomor 2 Kapolda atau gini ya, sama seperti Pilpres. Oke. Kalau pemahaman saya terhadap cara pandang partai, sama seperti Pilpres. Kalau kita sekedar mau menang, jadi wakilnya Prabowo aja. Menang dah. Ya, Gak usah capek-capek, gak usah babak belur, gak usah kehilangan kursi. Ya. Itu kalahannya mau menang. Tapi ya apa cuma itu. Kita kan bukan partai yang dibuat hanya untuk sekedar ngajar jabatan, kan? Atau kalau nggak mau keringat sama sekali, ya udah Pak Jokowi 3 periode aja tidak tidur. Wah, apa susahnya? Kan Pak Jokowi sangat ingin 3 periode, ya udah kita dukung aja 3 periode. Jadi kita nggak capek, nggak pusing, nggak keluar duit kayak kemarin. Gitu. Jadi apakah ada peluang untuk nomor 2-nya? Nomor 2-nya siapa dulu? Kapolda misalnya atau nomor 2-nya Mas Kaisang. Iya. Kira-kira diambil atau nomor 2-nya Mas Kaisang ya jauh panggang dari api lah. Karena apa, ngurus Jawa Tengah yang menjadi epicentrum politik nasional itu, ya masa iya anak yang megang ketua Karang Taruna juga belum. Iya. Ya kalau bisnis kan beda Pak. Ya. Tapi ngurus orang, ngurus anggaran, ngurus regulasi, ya masa iya. Gak masuk akal kan? Jadi kalau Mas Kaisang yang nomor 2 kira-kira gimana PDI? Ya bisa saja kalau menurut saya, tapi ya tergantung. Tapi kan waktu itu katanya kalau dengan Pak Jokowi ini agak sulit lah CLBK. Ya yang melakukan kemarin pelanggaran-pelanggaran itu kan bukan Kaisang ya. Oh gitu. Iya. Kan bapaknya kan udah beda kakak dong. Iya. Kakaknya udah beda. Dibalik-balikin. Iya. Jadi kalau Kaisang yang nomor 2 PDI oke lah. Tapi jangan bilang oke. Kita kan dipertimbangkan, oke. belum pernah ada yang munculkan isu itu. Oke, ini belum pernah kita pikirkan. Oh gitu ya. Nah, gitu. Kan ada nama Mas Hendy ya, dulu wali kota Semarang. Terus siapa lagi selain Mas Hendy tuh yang paling kuat dia tuh? Namanya ada Mas Bambang Pacul juga, tapi nggak tahu dia mau maju apa enggak. Terus ada Bupati Wonogiri juga, tapi belum diputuskan nih. Belum. Kita masih nunggu kan, ini masih diolah, dipikirkan, disurvei oleh Mas Bambang Pacul sebagai Komandan Jenderal di sana, dan Mbak Puan sebagai pengampu ya. Ini wilayah penting untuk kita. Dan sebenarnya kita sangat berharap kalau mau politik-politikan ya politik yang bersih lah. Kita kan nggak pernah menang dengan menghalalkan segala cara. Jabatan itu kan kita bertanggungjawabkan juga di akhirat, bukan cuma di dunia kan. Jadi ya harapan saya sih kalaupun Pak Kapolda akhirnya maju, ya Pak Kapolda majulah sebagai calon pemimpin bangsa, ya bukan sebagai memenuhi jawat kekuasaan. Kaisang juga kalau maju monggo. Apakah itu Pak Lutfi, apakah itu Kaisang, itu punya hak yang sama dengan siapapun untuk maju. Yang kita jaga kan, ya main fair play lah, gitu loh. Iya kan? Kalau nggak fair play kan nggak ada asiknya ini politik. Ya kalau fair play itu kan tergantung tuan rumahnya siapa. Nah ini tuan rumahnya PDI Perjuangan atau Pak Kapolda nih Jawa Tengah? Iya, sekarang tuh tuan rumah konotasinya kan kekuasaan, Pak. Siapa yang punya akses untuk menggerakkan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi hasil pemilu atau pilkada, ya itu. Kalau kita kan
dikatakan kandang banteng karena memang berkali-kali pemilu suara kita besar di sana. Oke. Kan itu bupati mayoritas dari kita, gubernur dari kita. Itu kenapa disebut kandang banteng. Lebih mungkin kolaborasi dengan Kapolda, Kaisang atau jagonya Gerindra, Pak Sudaryono kira-kira? Kayaknya 3 nama itu nggak akan menentukan Pak Jokowi deh. Oh. Kalau menurut saya ya, itu tergantung Pak Jokowi pikirannya kayak apa. Kalau tiba-tiba Mereka bertiga tidak punya kemewahan untuk bisa menentukan di sini. Jadi Pak Lutfi juga belum aman menurut Bang Deddy. Belum. Tergantung nanti Pak Jokowi maunya kayak apa. Oh gitu ya. Kabarnya. Feeling politik saya. Ya udah, kita geser ke ibu kota. Di ibu kota gimana PDI Perjuangan? Saya dengar mempertimbangkan Anies juga. Kita tunggu aja. Ibu kota. Segala sesuatu ada waktunya. Oke. Kan kita lihat bagaimana PKS ini serius nggak ngusung Anies, misalnya dengan tiba-tiba mencalonkan Sohibul Iman, ya toh kita akan menutup pintu dengan yang lain. Terus hari ini kemarin jadi korban ya, jadi apa namanya sumber tertawaan karena ngaku Pak Jokowi sudah mengusulkan Kaisang ke PKS, dibantah habis-habisan sampai Pak Jokowi sama Kaisang. Nah tadi pagi ketemu lagi tuh Sekjen PKS dengan Kaisang dengan PSI. Ini kan drama-drama yang menurut kita menarik, lebih menarik dari drama Maria Mercedes gitu. Iya kan, ini apa namanya bukan drakor yang keren lah kalau menurut saya. Jadi masyarakat tetap punya antusiasme terhadap peristiwa-peristiwa politik. Oke. Terakhir Bang Deddy, apa yang disampaikan ke rakyat Indonesia terkait pilkada yang akan datang nih di November kira-kira? Ya, situ Bang. Ya, kalau saya sih melihat begini. Politik itu pada akhirnya adalah kesejahteraan bersama. Kesejahteraan ke seluruh warga negara. Seluruh warga provinsi, kabupaten, kota. Sudah tentu kita sangat menginginkan calon kepala daerah itu memang pertama punya kapabilitas, kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya untuk mengurus rakyat supaya sejahtera, bukan mengurus keluarganya atau komplotannya atau oligarkinya kan. Itu dulu, siapapun pemenangnya, siapapun, karena bagus tidaknya nanti kehidupan masyarakat di sana itu tergantung dengan mereka milih calon yang bagus apa yang nggak bagus. Jadi kembali kepada masyarakat gitu. Kayak kita ini sekarang misalnya menghadapi serangan, pokoknya pilkada no banteng, tenggelamkan PDIP. Ini kan buzzer-buzzer yang apa namanya hidup dari tuan-tuannya. Nggak apa-apa, silakan. Semoga amal ibadahnya diterima, ya kan? Yang penting kami berdemokrasi, kami berpemilu dengan keyakinan bahwa politik itu adalah untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan rakyat. Udah itu aja. Itu dari 500-an daerah target menang berapa persen? Paling tidak mempertahankan yang sudah lalu, ya, dan kalau bisa menambah, kan seperti itu. Ya. Itu tadi Deddy Sitorus teman-teman. Terima kasih ya Bang Deddy ya. Thank you. Great.